لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita mungkin akan sedikit mengkritisi tentang jawaban Ustaz Abdul Somad berkaitan dengan filem religi yang lagi heboh dibahas, yang mungkin sudah diberikan kritikan dari Ustaz Mufli Safitra. Tapi tentunya jamaah rahmatullah, terlepas daripada kritikan beliau, maka kita kembali kepada rujukan kita Quran dan Sunnah Nabi SAW, bagaimana menyikapi keadaan-keadaan kaum muslimin yang dewasa ini banyak jauh dan menyimpang dari ajaran Nabi SAW atas nama religi. Taruhlah misalnya jamaah rahmatullah yang lagi heboh dibahas oleh sebagian asatidzah adalah filem religi. Tentunya jamaah rahmatullah, filem religi ini dengan tujuan sarana dakwah, maka dilihat, ditimbang apakah filem religi ini benar-benar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di sana tidak ada larangan-larangan dari Quran dan Sunnah Nabi SAW, ataukah religi ini, kata religi ini hanyalah sebuah kedok untuk melegalkan dan menghalalkan sesuatu yang di dalam filem religi itu ada perkara yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jamaah rahmatullah, kata religi, sunnah, kemudian islami yang melekat pada sesuatu dan dilekatkan oleh seseorang pada sesuatu, tidak kemudian serta-merta perkara itu menjadi religi, menjadi syariat, menjadi syar'i, menjadi islami dan yang lainnya sebagainya dengan istilah-istilah agamais, kecuali kita telah menimbang dengan Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan yang terbaru jamaah rahmatullah, bantahan dari Ustaz Abdul Somad karena kerasnya kritikan dari kaum muslimin berkaitan dengan filem religi tersebut yang mereka tonton, yang kemudian ada juga satu ustazah artis. Inilah jamaah rahmatullah, salah satu di antara fitnah kaum muslimin dewasa ini adalah munculnya para dai-dai artis yang kadang kita melihat cara berjilbabnya mereka, cara berdandannya mereka, gaulnya mereka, tidak islaminya mereka. Tentunya ini membuat kita semuanya jamaah rahmatullah, terpana, terperdaya, seolah-olah apa yang mereka lakukan ini adalah sesuatu yang islami, sesuatu yang sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Padahal kalau kita ingin lihat apa yang mereka gaungkan, apa yang mereka pakai, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka rekomendasikan, setelah kita melihat, menimbang dengan seksama sesuai dengan kadar Quran dan Sunnah Nabi SAW dan pemahaman-pemahaman para salaf, tentunya kita mendapatkan di sana banyak perkara-perkara yang perlu dikritisi, banyak perkara-perkara yang perlu kita kemudian luruskan dan kita jelaskan kepada umat agar apa? Umat yang awam ini, umat yang tidak mengerti ini kemudian mereka tercerahkan. Kemudian mereka terbuka pikiran mereka, oh ternyata apa yang mereka lakukan, walaupun mungkin mereka dengan tingkatan keartisan ustaz, dai artis, maka tidak serta-merta menjadikan apa yang mereka lakukan itu halal. Karena ini adalah merupakan talbis iblis. Salah satu metodologi syaitan untuk merusak kaum muslimin adalah dengan munculnya dai-dai yang menyeru ke dalam neraka jahanam. Siapa yang mengatakan? Nabi SAW. Ya, disifatkan oleh para ulama di mana dai-dai yang menyeru ke dalam neraka jahanam ini adalah mereka yang berdakwah sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Mereka yang berdakwah sesuai dengan perkembangan zaman, walaupun mungkin tidak dipungkiri jamaah rahmatullah, perkembangan zaman ini kita tidak mungkin bisa tinggalkan, tidak bisa kita jauh. Di antaranya mungkin pakai kamera, di antaranya mungkin berdakwah di YouTube, tapi di sana bukan kemudian kita serta-merta semuanya menjadi halal, semua menjadi boleh, semua hal-hal yang
melanggar syariat kita terobos. Tidak, jangan terhambat. Di sana ada rambu-rambu, di sana ada aturan mainnya, bagaimana menggunakan media sosial, bagaimana kemudian menggunakan media-media film atas nama religi. Tentunya di sana harus ada rambu-rambu, tidak serta-merta kemudian kita semuanya terobos, tidak serta-merta kemudian kita langgar syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, tambah berpanjang lebar zaman rahmatullah, saya akan mengkritiki beberapa pernyataan Ustaz Abdul Somad yang beliau sudah post. Kemudian kita akan bantah satu demi satu. Beliau mengatakan larangan bersentuhan laki-laki dengan perempuan bukan masalah yang disepakati. Tidak sampai ke taraf ijma', tapi masuk dalam ranah khilafiyah. Na'udzubillah. Statement pernyataan ini sungguh sangat menyelisihi ijma' para ulama dari zaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan a'immatul arba'. Kalau ingin dikatakan siapa di antara para ulama yang memandang dan melihat bahwasanya menyentuh perempuan yang bukan mahramnya itu tidak haram, terjadi khilaf. Apatah lagi kalau ada unsur-unsur uzur atau sesuatu yang kita tidak mungkin kemudian tidak bersalaman. Artinya pada saat itu momennya tidak enak untuk tidak bersalaman. Kita lanjutkan dulu. Syekh Yusuf Qaradawi dan Syekh Ali Jum'ah termasuk yang memperbolehkan bersalaman dengan perempuan yang bukan mahramnya. Cuma dua ulama, dua rujukannya. Dibandingkan dengan ulama-ulama yang mengharamkan bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Maka zaman rahmatullah, khilaf seperti ini walaupun dikatakan khilaf, ini khilaf ghairu mu'tabar. Ini khilaf yang tidak terkenal, tidak dikenal. Karena ijma'nya para ulama dari zaman ke zaman, di zamannya para sahabat tabi'in dan tabi'in, mereka memandang dan melihat berdasarkan sabda-sabda Nabi SAW bahwasanya bersentuhan dengan lawan jenis adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Nabi SAW. Baik, coba lihat zaman rahmatullah perkataan para ulama. Fa musafahatun nisa min ghairil maharim qad ittafaqa al-a'immatul arba'a ala tahrimiha. Bahwasanya bersama dengan wanita yang bukan mahram, maka para imam-imam yang empat ini telah sepakat hukumnya adalah haram. Jadi kalau kita ingin timbang dengan Yusuf Qaradawi, dengan Ali Jum'ah yang sering menjadi landasannya Ustaz Abdul Somad ini, dengan a'immatul arba', maka pendapat siapa yang kita ikuti? Taruhlah ini mungkin dia mengatakan khilaf. Khilaf seperti apa? Ketahuilah zaman rahmatullah, a'immatul arba' ini tidak ada khilaf di kalangan, di sisi, di kitab-kitab mereka, di fatwa-fatwa mereka, di muhadarah-muhadarah mereka. Sejak dahulu maupun sekarang sepakat para ulama tentang hukumnya, haram hukumnya bersalaman menyentuh wanita yang bukan mahram kita. Baik. Kemudian kata para ulama, illa an takuna al-mar'a ajuzan qad balagat hadda min asy-syaykhuha la yashtahi mithluha, kecuali bersalaman dengan wanita yang sudah tua renta, yang tidak ada lagi hasrat orang yang bersalaman dengan wanita tua itu bersalaman dengan laki-laki. Maka itu pun diperbolehkan dalam keadaan darurat saja. Selebihnya tidak boleh. Baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan li ayyuqanna fi ra'si ahadikum bimukhit min hadidin khairul lahu min ayyamussa imra'atan la tahilulah. Sesungguhnya seseorang itu ditusuk kepalanya dengan besi yang panas, itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahram untuknya. Maka ini zaman rahmatullah, larangan keras dari Nabi SAW menyentuh wanita yang bukan mahram kita, menyentuh wanita yang tidak halal bagi kita. Karena Nabi SAW mengatakan ditusuknya seseorang dengan paku atau sesuatu yang terbuat dari besi panas, itu lebih baik ditusuk kepalanya daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Maka pernyataan, perkataan, dan apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad berkaitan dengan larangan bersentuhan laki-laki dengan perempuan bukan masalah yang disepakati, bukan ijma', maka ini keliru, salah. Jadi Ustaz Abdul Somad harus belajar lagi. Inilah zaman rahmatullah, seseorang dai itu ketika dia berbicara dengan hawa nafsunya, berbicara dengan sesuatu yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mencari dalih
untuk melegalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Hati-hati. Pertanggungjawabannya besar, Ustaz. Hati-hati, pertanggungjawabannya besar. Jadi kalau hari ini ada orang bermudah-mudah bersalama dengan wanita yang bukan mahramnya, dan kemudian mereka mengatakan ini kan fatwanya Ustaz Abdul Somad, maka berapa dosa yang antum tanggung pada hari kiamat. Hati-hati Ustaz, hati-hati, ittaqillah. Baik, beliau kemudian berdalilkan dengan apa yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab. Beliau mengatakan, anna Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu safahan nisa lamma imtana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam am musafatihinna inda mubayi'ihinna fayakunul imtina' 'anil musafahati min khasa'isin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala haraj fi taqlidi hadha ra'yi indal haja. Tayyib. Perhatikan ya, ini harus juga dicerna perkataan apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad ini, dan beliau sebenarnya tidak terjemahkan pernyataan ini yang seharusnya dia terjemahkan supaya orang awam yang membaca tulisannya, yang membaca statementnya Ustaz Abdul Somad ini mengerti apa yang beliau sampaikan. Jadi Ustaz itu kalau ada dari Quran dan Sunnah dan perkataan para ulama berkaitan dengan sesuatu itu diterjemahkan supaya orang awam paham. Jadi jangan kita menampilkan kita ini seolah-olah cerdas pandai menyampaikan dalil, mengutip perkataan para ulama sehingga membuat orang-orang awam itu tertipu. Oh, ternyata ada di pembenarannya. Maka ini tidak boleh. Baik. Pernyataan yang dikutip oleh Ustaz Abdul Somad bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah bersalama dengan para wanita. Ketika Nabi SAW telah melarang untuk bersalaman dengan para wanita, ketika itu pada saat itu Nabi SAW ingin dibaiat. Jadi ketika pembaiatan itu yang dilakukan oleh sahabat laki-laki itu memegang tangan Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW itu sudah melarang untuk bersentuhan dengan wanita, sehingga tampillah Umar menjadi perpanjangan tangan dari tangannya Nabi SAW, sehingga tangannya Umar inilah yang disentuh oleh para wanita. Ketahuilah jamaah rahmatullah, pernyataan dan perkataan ini tidak benar atau dusta. Ingat, ketika seorang da'i, seorang ustaz menyampaikan dalil yang tidak mencantumkan referensinya, maka pernyataan ini atau pendalilan ini kadzab, dusta. Karena pernyataan ini tidak ada referensinya, tidak ada marojiknya. Dari mana, kitab mana beliau mendapatkan pernyataan ini? Taib, kalaupun beliau mengatakan ada kitabnya, taib, bagaimana dengan sanadnya? Apakah sahih atau salah sanadnya? Apakah lemah, dilemahkan oleh para ulama atau tidak? Taib, saya akan bawakan pernyataan yang semisal dengan pernyataan seperti ini. Diriwayatkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya bahwasanya Ummu Atiyah qalat, beliau berkata, lamma qaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a nisa al-ansar fi baiti thumma arsala ilaina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu faqama 'ala al-bab wa sallama 'alaina faraddatna aw faratnatna 'alaihi salam thumma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن. قالت فقلنا مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله. قال تبايعنا على ألا تشركنا بالله شيئا ولا تسرقنا ولا تزنينا. قالت فقلنا نعم. قال فمد يده من خارج الباب أو البيت ومنتنا أيدينا من داخل البيت ثم قال اللهم أشهد. طيب، فهذا كلام أم عطية رضي الله عنه وليس فيه ما يدل على المصافحة ولا على إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك. Adapun yang disampaikan oleh Ummu Atiyah ini, ketika Rasulullah SAW telah datang ke kota Madinah untuk berbaiat, maka beliau SAW mengutus atau mengiring Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk menjadi perpanjangan tangan atau menjadi utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun memberikan salam kepada rumah-rumah yang ada di kota Madinah. Maka dijawablah salam-salam Umar bin Khattab, sehingga Umar menjelaskan bahwasanya beliau ini adalah utusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, sehingga mereka pun diperintahkan untuk tidak menyekutukan Allah, kemudian tidak berzina, kemudian tidak mencuri, dan perkara-perkara syariat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Maka kemudian wanita ini mengatakan, wanita-wanita yang diperintahkan untuk berbaiat kepada Nabi SAW, mereka mengatakan na'am. Maka famadda yadahu min kharijil bab awil bait. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kemudian menjulurkan tangannya dari pintu atau rumah tersebut,
Kemudian mereka para wanita ini mengatakan, kami pun menjulurkan tangan-tangan kami. Thumma qala Allahumma asyhad. Kemudian Umar mengatakan, ya Allah, persaksikanlah. Maka perkataan Ummu Atiyah ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya perkataan ini tidak menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memegang tangan-tangan wanita yang ketika diperintahkan untuk berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan rekomendasi untuk menyentuh tangan-tangan wanita-wanita tersebut. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwasanya pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memegang tangan wanita yang berbaiat kepada beliau ketika Nabi SAW telah melarang untuk menyentuh tangan wanita, maka ini adalah merupakan pernyataan atau perkataan yang dusta yang diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan juga ingat, pertanggungjawabannya sangat besar. Karena kenapa jamaah rahmatullah? Sebab kalau kita mengatakan Umar melakukan demikian, maka kita telah menuduh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melakukan sesuatu yang tidak beliau lakukan, dan ini juga merupakan di antara perkara-perkara yang memiliki dosanya sangat besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Kemudian kita bacakan lagi pernyataan dan perkataan Abdul Somad melalui tulisannya. Raja Salman bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram. Ingat jamaah rahmatullah, kalau ada seseorang perkataannya ke perbuatannya yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa dijadikan rujukan. Ini kan aneh jamaah rahmatullah. Mereka sering menuduh Saudi itu adalah merupakan negeri Wahabi, merupakan negeri radikalisme, keras, tegas dan sebagainya. Tapi kenapa selalu jadikan rujukan? Selalu jadikan rujukan, dan rujukannya juga salah. Antum harus ketahui, Raja Salman ini terlepas dari kesalahan-kesalahan beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan mengampuni beliau. Antum harus ketahui, beliau ini bukan ulama, beliau ini pemimpin. Dan umumnya pemimpin kita melihat ketika mereka mungkin ada tamu dari negara yang lainnya dan sebagainya, maka mereka pun bersalaman dengan wanita-wanita yang bukan mahram mereka. Dan ini bukan jamaah rahmatullah, uzur yang diberikan kepada mereka. Kemudian yang kedua, perbuatan dan apa yang mereka lakukan tidak serta-merta menjadikan apa yang mereka lakukan itu halal dan boleh diikuti. Dan mereka bukan dalil sehingga seseorang itu berdalilkan dengan Raja Salman menyentuh bersalaman dengan perempuan. Itu bukan dalil jamaah rahmatullah. Dalil adalah Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Jadi jangan dijadikan Raja Salman sebagai rujukan pembolehan bersalaman dengan wanita. Ngawur ini jamaah rahmatullah. Ini keliru dan salah. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Ya, kalau kita mungkin mengatakan sekaliber Ustaz Abdul Somad saja berdalilkan seperti ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak bisa jamaah rahmatullah. Siapapun orangnya, sosoknya, mau kiai, mau ustadz, mau raja, mau presiden, kalau apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan syariat, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa dijadikan rujukan dalam beragama. Tidak serta-merta kemudian apa yang dia lakukan menghalalkan atau menghilangkan syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan Nabi SAW. Misalnya ini ada perbuatan si fulan, kemudian sabda Nabi SAW, yang mana kita ikuti? Tentunya kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, adapun UAS lebih memilih pendapat haram mengikuti jumhur mayoritas ulama. Ya, ini bagus, tapi coba lihat yang terakhirnya. Namun UAS tetap menghormati pendapat membolehkan. Ini juga keliru jamaah rahmatullah. Kalau khilaf ini tidak muktabar, ya, bukan sesuatu yang menjadi perbincangan kuat di kitab-kitab para ulama mutaqaddimin wa mutaakhirin, maka pendapat yang seperti ini menghormati ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Justru ya ketika ada seperti ini kita kemudian lantang dan tegas bahwasanya tidak boleh, hukumnya haram, selesai urusan. Ada pensimpulan perkataannya beliau keliru, salah. Ingat jamaah rahmatullah, kalau ada dua mujtahid, dua ulama yang berpendapat berfatwa, salah satu di antara mereka ada yang benar dan keliru, dan kekeliruan ini ada kekeliruan fatal, karena di sana ada larangan yang sangat besar, ancaman yang sangat besar, dan Nabi SAW tegas, Nabi SAW, maka pendapat si fulan ini tidak dikatakan khilaf, tapi harus dibantah, harus dijelaskan, oh pendapat si fulan ini salah dan keliru, ini bukan ijtihadnya.
Tapi ini adalah pendapat keliru dan salah dan tidak boleh diamalkan. Ditinggalkan pendapat Yusuf Qaradawi dan Imam Al-Jum'ah. Ini tidak boleh dikutip pendapat mereka, ya. Dan dua tokoh ini juga sudah ditahdir oleh para ulama karena banyaknya fatwa-fatwa yang menyimpang dari mereka. Baik. Hal ini masalah khilafiyah yang mu'tabar, bukan khilaf mu'tabar. Ini keliru. Jadi kekeliruan Abdul Somad ini banyak sekali dari statement-statement apa yang dia lakukan dan masih perlu belajar lagi. Ingat zaman rahmatullah ya. Kekuatan hafalan seseorang, kekuatan untuk memukau seseorang dengan perkataan mereka, dengan kuatnya hafalan itu tidak serta-merta kemudian kita menghalalkan apa yang diharamkan Allah melalui lisan mereka atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah tabaraka wa taala. Hati-hati nih bagi umat yang mendengarkan dengan siapa Anda belajar. Jadi jangan salah. Misalnya nih Anda mengatakan, "Oh, boleh berselama dengan wanita." Berapa dosa yang Anda akan pertanggungjawabkan pada hari kiamat dan berapa jarum akan ditusukkan di kepala Anda pada hari kiamat. Itu satu wanita ditusuk. Maka bagaimana dengan ribuan, ratusan wanita yang Anda salam yang bukan mahram Anda? Hati-hati. Jadi lebih baik kita tinggalkan sesuatu yang syubhat. Ini perkara syubhat zaman rahmatullah yang dibawa oleh dai-dai yang menyimpang. Baik. Kemudian yang kedua, film adalah salah satu sarana dakwah. Bila tidak ada film religi, sulit melawan film hantu LGBT dan seterusnya. Inilah pentingnya zaman rahmatullah bagi para ustaz, para dai untuk menasihatkan umat. Kalau Anda ingin lurus agamanya, ya tidak serta-merta kemudian menonton. Datangi majelis ilmu dan membaca Quran, ya, untuk membentengi diri kita, bukan dengan memperbanyak menonton, duduk berjam-jam menghabiskan waktu. Coba lihat ya zaman rahmatullah, keadaan para sahabat ridwanullah jami'an, keadaan para tabi'in dan tabi'in. Mereka itu senantiasa jauh dan lari dari sesuatu yang melalaikan mereka dari mengingat Allah. Menonton berjam-jam. Ya, kadang juga tidur, kadang tidak menyimak, kadang berbicara. Apa yang mau didapatkan dari menonton film religi? Ini zaman rahmatullah. Ya, pentingnya kita kemudian berguru kepada ustadz-ustadz yang benar. Kalau ada ustadz yang merekomendasi menonton, Masya Allah, Anda menonton berjam-jam, taruhlah filmnya religi ya, tidak ada sesuatu yang diharamkan, misalnya murni religi, semua pemainnya laki-laki, kemudian di situ disampaikan bagaimana Anda sholat. Tayyib, apakah Anda tidak berdosa dengan melalaikan waktu? Apalagi masuk waktu sholat, ditunda waktu sholat, tidak berzikir kepada Allah. Apakah ini yang kita ingin lakukan? Tidak, zaman rahmatullah. Dan tidak ada satupun dari Quran dan Sunnah Nabi SAW merekomendasi untuk menonton. Tidak ada. Menyaksikan orang yang berjam-jam duduk, nonton, nongkrong, bercanda, tidak sholat. Menonton film religi tapi nggak sholat. Menonton film religi tapi malas baca Quran. Menonton film religi tapi ghibah di situ. Bercampur baur, ikhtilat antara laki dan perempuan. Aduh. Masya Allah ikhwan, subhanallah ya. Jadi memang benar-benar kita tidak boleh berdiam diri dari perkara-perkara yang seperti ini. Ya kaidah umum tapi tidak tepat. Ini kadang juga sebagian dai dengan ingin menghalalkan apa yang mereka ingin halalkan atau ingin mengelabui umat, maka mendatangkan dalil-dalil yang aneh-aneh, kaidah-kaidah yang tidak selaras dengan pernyataannya. Apa kaidahnya? Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Ini dari mana konotasinya? Ini relasinya di kemana ini? Kaidahnya apa? Pernyataannya apa? Tidak nyambung zaman rahmatullah. Film religi itu bukan perkara yang dianjurkan. Tidak ada Quran dan sunnahnya. Hanya di zaman sekarang ini kita mendapatkan manusia yang merekomendasi film. Tidak ada dari dahulu sampai sekarang tidak ada yang merekomendasi kecuali ente sendiri. Masya Allah, maliyatimul wajib illa bi wajib. Dari mana mencocok-cocokkan ini? Kaidahnya apa? Pernyataannya apa? Ini tidak nyambung zaman rahmatullah. Kemudian ma la yudriku kullu la yutraku jullu al-wasal hukum maqasid. Ini enggak nyambung semua zaman rahmatullah. Kaidah-kaidah yang disampaikan. Ketiga, kalau bersentuhan itu haram tanpa ada ikhtilaf, maka berdosalah semua ulama Saudi karena membiarkan raja melakukan perbuatan haram. Ini ngawur lagi nih. Jadi ulama itu, ya, ini harus dijelaskan lagi. Kita ini pendai ustaz, para ulama menyampaikan Quran dan Sunnah Nabi SAW. Adapun orang yang kemudian terjatuh dengan bersalama seperti Raja Salman, para ulama tidak memiliki kewajiban untuk menanggung dosanya. Wala taziru waziratun wisra ukhra. Gimana pendapat ente?
La ilaha illallah. Kemudian yang kedua, Abdul Somad ini telah menjas para ulama Saudi telah membiarkan Raja Salman bersalaman. Aduh, parah nih. Ini nggak benar ini, ya. Asal omong doang ini, nggak. La ilaha illallah. Menuduh, memfitnah para ulama, membiarkan. Ente dari mana tahu ente? Coba lihat para fatwa para ulama kibarnya Saudi, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Albani, kemudian Syekh At-Tuwaijiri dan ulama-ulama yang lainnya, Syekh Abdul Muhsin Al-Aban, Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Dari mana kita mendapatkan mereka ini menghalalkan apa yang diharamkan? Allahu Akbar. Ini ngawur zaman dalam Allah. Sekali lagi, ini dai-dai yang menyimpang, tidak boleh dengar. Bahaya sekali pernyataan-pernyataannya seperti ini. Selalu mengkambing hitamkan ulama-ulama Saudi. Perbuatan Raja Salman ini ngawur zaman rahmatullah, ngawur kuadrat. Apa yang dia katakan selalu mengkambing hitamkan. Ente yang berbuat mengkambing hitamkan para ulama. Ini contoh diantara ustadz yang tidak boleh didengar. Ini diantara contoh ustadz yang tidak boleh didengar zaman rahmatullah. Allahumma musta'an. Film ini sudah difatwa halal oleh MUI. Kembali lagi tadi apa yang saya katakan. Perkataan manusia, walaupun seluruh manusia, jangankan Majelis Ulama Indonesia, minta maaf dalam perkara ini, seluruh manusia saja kalau menghalalkan apa yang diharamkan Allah, atau semua manusia ini mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, maka tidak serta-merta perkataan itu kemudian menjadi rujukan bagi seorang muslim. Jangankan kita, Nabi SAW, ya ketika beliau ada konflik dengan istri-istri beliau tentang madu, maka beliau mengharamkan madu untuknya. Maka Allah tegur Nabi-Nya SAW. Itu Nabi kita SAW. Kalau Nabi SAW saja ditegur mengharamkan apa yang Allah halalkan berkaitan dengan madu, maka bagaimana dengan ustaz-ustaz yang lainnya, dai-dai yang lainnya, ulama yang lainnya, badan majelis ulama yang lainnya, badan Islam yang lainnya? Maka tentunya tidak benar zaman dan rahmatullah apa yang beliau sampaikan berkaitan dengan tulisan-tulisan beliau. Semoga kita diberikan jalan yang lurus, dipertemukan dengan ustadz-ustadz yang benar-benar di atas manhaj yang benar, di atas ajaran yang benar, pemikiran yang benar. Karena sesungguhnya agama yang kita lakukan di dunia ini berefek dan berimbas dengan amalan atau balasan yang kita akan dapatkan pada negeri akhirat. Kalau misalnya zaman rahmatullah semua manusia atau beberapa orang saja mengambil fatwa ini berdasarkan penjelasan Ustadz Abdul Somad, maka berapa banyak wanita-wanita yang akan disalami yang bukan mahramnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah tabaraka wa taala dari perkara-perkara syubhat, perkara-perkara haram yang dihalalkan oleh manusia, dari pendapat-pendapat menyimpang dari ajaran Allah tabaraka wa taala. Demikianlah jamaah rahmatullah apa yang bisa kita luruskan dan kritisi dari pernyataan Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan video ini sampai kepada beliau agar beliau kembali merevisi pendapat beliau apakah sudah tepat apa yang beliau sampaikan, karena ini tidak main-main. Dosanya ini sangat luar biasa. Film religi ini bisa menjadi dosa jariah bagi orang-orang yang menyaksikan dan menontonnya, dan menjadi bumerang yang sangat besar pada hari kiamat bagi ustadz, bagi dai, siapapun orangnya yang merekomendasi film tersebut, yang kemudian mereka menghalalkan, melegalkan apa yang diharamkan Allah tabaraka wa taala berkaitan dengan bermesraan dengan bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Hadza wallahu a'lam bissawab.